Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Diadra Jeju Yusuf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini gue mau ngejelasin sedikit tentang business plan dan apa sih komponen-komponennya. Jadi pengertian business plan adalah pernyataan formal yang berisi tujuan berdirinya sebuah bisnis, alasan mengapa pendiri bisnis tersebut yakin tujuan tersebut bisa dicapai, dan juga strategi atau rencana apa yang akan dijalankan guna mencapai tujuan tersebut. Lalu ada komponen atau format business plan. Nah, ini formatnya. Yang pertama ada cover depan yang terdiri dari gambar dan desain. Gambar dan desain ini harus mewakilkan jenis dan karakter dari usahanya. Lalu ada lambang usaha untuk mempermudah dan membedakan usaha di mata konsumen. Dan yang ketiga ada informasi yang berisi informasi nama usaha, alamat, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu ada pendahuluan. Yang pertama ada sejarah berdirinya usaha, yaitu sejarah yang menggambarkan kepada calon investor dasar atau landasan usaha yang berdiri apakah cukup kuat secara pengalaman dan keutuhan individu yang terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua ada visi dan misi. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai usaha dalam jangka panjang, dan misi merupakan cara yang digunakan usaha dalam mencapai visi. Misi juga dapat berupa pernyataan kalimat atau kata yang mengingatkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai misi dalam mencapai visi. Lalu, ada aspek pemasaran. Yang pertama ada gambar umum pasar. Yang kedua ada permintaan terhadap produk. Yang ketiga ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Dan yang keempat ada strategi pemasaran. Nah, yang pertama, gambar umum pasar. Gambar umum pasar itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, segmen pasar merupakan gambaran umum dari konsumen usaha kita. Yang kedua, ada target pasar merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial dari usaha kita. Dan yang ketiga, ada positioning adalah bagaimana kita menempatkan usaha kita di antara pesaing usaha yang sejenis. Lalu yang kedua, ada permintaan terhadap produk, yaitu memperkirakan atau memprediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk dan proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun yang mendatang, seperti kenaikan dikali persen per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk. Lalu yang ketiga, ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Dan pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Lalu yang keempat, ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisa 7P dengan alat analisis SWOT menurut Kotler yang terdiri atas. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, dan yang ketiga ada promotion. Produk itu strategi mengenai bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk usaha kita dapat dibedakan berdasarkan mutu atau kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan kegunaan lebih dibandingkan pesaing. Yang kedua, price. Price ini strategi mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Umumnya, konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang lebih murah. Lalu, ada promosi, strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen melalui beberapa cara. Yang pertama ada advertising atau iklan.
Contohnya itu kayak media cetak, berupa brosur, spanduk, poster, atau iklan. Yang kedua juga ada media TV atau radio. Lalu yang kedua ada sales promotion, promosi yang melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian di mana konsumen produk dapat melakukan penjualan juga. Nah, yang ketiga ada personal selling, promosi yang melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dan menawarkan dan mencoba produk langsung. Lalu yang keempat ada public relation. Public relation ini cara promosi yang cenderung membuat image perusahaan baik di mata konsumen, bukan mempromosikan produk secara langsung. Ini umumnya public relation dilakukan oleh perusahaan besar. Lalu ada placement. Placement merupakan cara untuk mendistribusikan produk kita untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan dapat secara langsung ke konsumen atau melalui perdagangan perantara seperti pedagang besar atau pedagang kecil. Lalu ada yang keenam ada people, yaitu kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu ada proses ini proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Lalu yang terakhir ada physical evidence, yaitu penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen seperti tempat yang menarik dan bersih untuk restoran. Lalu yang D ada aspek organisasi dan manajemen. Itu ada 4. Yang pertama informasi perusahaan, yang kedua jadwal pelaksanaan, yang ketiga perizinan, dan yang keempat ada inventaris kantor. Yang pertama, informasi perusahaan itu berupa nama perusahaan atau usaha, yang kedua nama pemilik atau pimpinan, yang ketiga alamat kantor dan tempat usaha, yang keempat bentuk badan hukum, yang kelima struktur organisasi, dan yang keenam jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian. Lalu yang kedua ada jadwal pelaksanaan. Ini tuh jadwal pelaksanaan ini kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu, mingguan atau bulanan. Lalu yang ketiga ada perizinan. Apabila usaha kita tidak berbentuk badan hukum, maka perizinan tidak kompleks, tetapi hanya perlu perizinan dari wilayah sekitarnya, seperti kecamatan atau kelurahan. Sedangkan bila usaha kita akan berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan diantaranya, yang pertama ada izin prinsip dari instansi terkait, yang kedua ada situ atau surat izin tempat usaha, yang ketiga ada TDP atau tanda daftar perusahaan, dan yang keempat ada akte pendirian perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat ada inventaris. Inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun, sedangkan suplai kantor merupakan biaya untuk menunjang kegiatan administrasi seperti alat tulis kantor. Lalu yang E, aspek produksi. Terdapat 9 aspek. Yang pertama ada detail produk, yang kedua ada proses produksi, yang ketiga ada kapasitas produksi, lalu tanah dan bangunan, lalu pemasangan sarana penunjang, mesin dan peralatan, bahan baku, tenaga produksi, dan biaya umum. Produk ada 3. Yang pertama manfaat produk, yang terdiri dari manfaat inti atau core benefit adalah manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen, misalnya kebutuhan berbicara jarak jauh. Yang kedua ada manfaat dasar atau basic benefit, adalah manfaat dasar yang diberikan untuk memecahkan masalah kebutuhan utama seperti telepon. Yang ketiga ada manfaat yang diharapkan atau
expected benefit adalah manfaat yang diharapkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan, misalnya HP. Yang keempat ada manfaat di atas harapan atau augmented benefit adalah manfaat yang dapat diberikan lebih dari yang diharapkan oleh konsumen. Dan yang kelima ada manfaat potensial atau potential benefit adalah semua manfaat yang mungkin dapat diberikan lebih dari sekedar augmented benefit. Lalu ada fungsi produk, ada dua. Produk konsumen yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir. Yang kedua ada produk industri yaitu produk yang biasa dibeli oleh pelaku usaha produk lainnya. Dan ada dimensi produk. Dimensi produk berkenan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Lalu yang kedua ada proses produksi, yaitu perencanaan proses produksi pada dasarnya menjelaskan tahapan-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada kapasitas produksi yang dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Lalu yang keempat ada tanah dan bangunan yang berkaitan dengan lokasi untuk kantor, tempat usaha, dan lain-lain untuk keperluan perhitungan kelayakan finansial usaha, maka perlu diperhitungkan ukuran harga beli atau sewanya. Yang kelima ada pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada mesin dan peralatan, pembelian ataupun sewa daftar mesin dan peralatan juga harus dirinci sedetail mungkin proyeksinya. Perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausahawan. Yang ketujuh ada bahan baku. Perencanaan bahan baku dan bahan pembantu merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Lalu ada yang kedelapan ada tenaga produksi. Perencanaan tenaga kerja langsung juga memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Dan yang kesembilan, biaya umum usaha atau pabrik. Sebagai komponen biaya modal kerja yang terakhir, perlu juga direncanakan biaya-biaya penunjang sarana dan prasarana. Lalu yang F ada aspek keuangan. Ada 4, sumber pendanaan, proyeksi keuangan, analisa kelayakan usaha, dan analisa keuntungan. Sumber pendanaan salah satu komponen yang mendukung pembangunan nasional adalah tersedianya lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Lalu yang kedua, proyeksi keuangan. Aspek finansial dari proposal bisnis harus dapat memperhatikan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan. Yang pertama neraca, rugi laba, dan cash flow. Lalu analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha, analisis investasi ini digunakan untuk mengukur nilai atau tingkat pembelian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar. Salah satu metode analisa yang dapat dipergunakan dalam metode non-discount cash flow adalah metode payback period. Non-discount cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Metode yang dipergunakan adalah payback period. Formulanya sebagai ini, payback period sama dengan total investasi per net income ditambah depresiasi.
Lalu yang terakhir ada analisa keuntungan. Analisa keuntungan ditunjukkan terhadap rencana keuntungan atau penetapan keuangan dengan menyesuaikan atau setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Metode sederhana yang bisa dipakai analisa adalah break-even point. Dengan formula BP sama dengan biaya tetap per hasil penjualan diambil biaya variabel dikali 100%. Nah, itu dia penjelasan tentang bisnis plan dan komponen-komponennya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.